Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Bang Ozi Channel, tempat kita bicara jujur, adil, dan waras, apalagi kalau udah nyangkut soal kemanusiaan, keislaman, dan juga kebangsaan. Hari ini gue mau angkat satu topik yang belakangan ini rame, sekaligus agak menyedihkan. Kenapa ya ada sebagian tokoh, termasuk YouTuber seperti Harry Pras, yang dengan terang-terangan menggiring seolah-olah melarang umat Islam untuk membela atau respek terhadap Iran saat diserang oleh Israel dan Amerika. Gue paham perbedaan mazhab, gue tahu soal perdebatan Sunni Syiah, gue juga tahu bedanya Salafi dengan Sunni, tapi mari kita jujur, ini bukan lagi soal akidah, ini soal kemanusiaan dan bahkan kedaulatan bangsa. Sebagai warga negara Indonesia, kita juga punya dasar ialah Pancasila, UUD 1945, dan politik luar negeri bebas aktif yang selalu menolak kolonialisme dan penindasan dalam bentuk apapun. Apakah kita udah lupa bahwa Indonesia sejak dulu berdiri di garis depan menolak agresi dan menjunjung kemanusiaan yang adil dan beradab? Sebagai warga negara Indonesia, kita juga punya dasar ialah Pancasila. Saat kita membela rakyat Iran yang jadi korban serangan Zionis atau Amerika, itu bukan berarti kita bela mazhabnya. Kita sedang berdiri di sisi nilai-nilai yang diakui oleh negara kita sendiri. Itulah hal yang tidak dipahami oleh Harry Pras serta orang yang sepemikirannya. Gue teringat sebuah cerita yang bisa menggambarkan si Pras ini. Jadi ada seorang pria lagi jalan-jalan di Central Park, New York. Tiba-tiba dia lihat ada anak kecil diserang pitbull, anjing galak. Nggak pakai mikir, dia loncat, lawan si anjing, sampai berhasil nyelamatin si anak kecil. Wah, heroik banget. Datanglah polisi terharu bilang, besok kamu masuk berita. Pang! Warga New York selamatkan gadis kecil. Tapi si pria jawab, saya bukan warga New York. Oh, ya udah, warga Amerika selamatkan gadis kecil. Bukan juga. Terus kamu siapa? Saya orang Pakistan. Dan besoknya, headline-nya langsung berubah. Pria Pakistan tidak berperasaan membunuh anjing tanpa dosa di Central Park. Nah, ini mirip kayak respons lu dan sebagian orang waktu Iran diserang. Kalau yang diserang itu Saudi, wah, doa bersama belah Islam khilafah bersatu. Kalau yang diserang itu Iran, tiba-tiba berubah jadi komentator netral. Lu bilang deh, ya itu urusan mereka sih, kita jangan ikut campur. Lagian, itu Syiah. Bro, kalau kamu lihat anak kecil diserang anjing, masa kamu bilang, tunggu dulu itu anak Sunni atau Syiah? Wah, Syiah, biarin aja, itu resiko dia main di taman yang salah. Apakah karena mereka Syiah lalu penderitaan mereka tidak berarti? Apakah karena perbedaan mazhab kita abaikan hak mereka sesama manusia? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri berdiri menghormati jenazah seorang Yahudi. Sahabat berkata, itu jenazah seorang Yahudi. Wahai Rasulullah, beliau menjawab, bukankah dia juga manusia? Lalu di mana posisi hati kita hari ini saat saudara kita dihancurkan? Tapi kita sibuk mencerca keyakinan mereka, bukan menolong mereka sebagai korban kezaliman. Gua nggak bilang ajaran Syiah itu benar, gue juga punya banyak kritik. Tapi mari bedakan antara kritik terhadap pemikiran dan kebencian terhadap manusia. Lo bisa aja nggak sepakat dengan ideologi Iran, tapi ketika rakyatnya diserang, dibantai, lo tetap wajib berdiri di sisi korban. Itulah ajaran Islam, itulah juga ajaran kebangsaan. Kalau lo bilang bela Iran itu haram karena mereka Syiah, besok lo bisa bilang bela Palestina itu salah karena ada Hamas. Lusa lo bilang bela Afghanistan itu nggak wajib karena mereka Deobandi. Lama-lama lo nggak bela siapa-siapa kecuali kelompok lo sendiri. Gue bangga jadi Muslim, tapi gue juga bangga jadi orang Indonesia. Jadi kalau lo ngaku cinta NKRI, lo juga harus pegang prinsip. Dimanapun ada penindasan, disitulah kita harus bersuara. Itu aja dari gue hari ini. Semoga episode ini bisa jadi bahan renungan gitu, bahwa jadi Muslim itu bukan cuma soal benar salah secara tekstual, tapi juga soal berdiri di pihak yang benar secara moral. Tapi soal bagaimana kita terlibat aktif membela nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan dimanapun ia dilanggar. Jangan lupa follow, like, dan share episode ini. Sampai ketemu lagi di Bang Ozi Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.